Naif itu kebentuknya karena udah punya lagu, baru dia bikin band gitu. Kekuatan lagu Naif itu bukan cuma nyanyinya sebenarnya, tapi whole package of music gitu ya. Ya itu akhirnya gue bikin solo album, gue paksa gue nyanyi dengan vokal pas-pasan gitu ya. Mungkin karena gue nggak punya malu ya. Latihan. Akhirnya gue belajar lagi gitu. Sebagai vokalis rock yang paling wah, gimana caranya? Pelajaran itu nggak cuma dikasih tuh kita ya jalan ke sono gitu buat belajar kalau gue mikirnya gitu yang ya itu gue masih nongkrong di pinggir rel gitu maksudnya orang tua mana kakek mana ya di pinggir rel terus syutingin video siapa gitu ya itu sebagai tools karena sesuatu yang nggak punya ide gitu. Kelebihannya si manusia ini adalah si kreatifnya gitu, si idenya gitu. Jadi ide apa? Gua ada sih lagu yang kayak Dream Theater gitu yang ada gitu. Ada. Sejujurnya masih berharap gak sih bisa ngumpul lagi Naif atau biasa aja udah move on lo? Kalau ada kemot. Dibocorin. Waduh, dibocorin. Kemot mau tidak mau harus hadir. Hai, kembali lagi dalam podcast Greenhouse Podcast bersama saya Jill Fandis, di mana tentunya hari ini saya nggak sendiri, saya bersama seorang partner yang sudah setia menemani di episode kali ini, yaitu Mario. Halo, bersama tuan rumah. Bersama tuan rumah Greenhouse Podcast. Dan juga ada seorang legenda yang sudah duduk di ruang tamu kita. Hai Mas Jarwo, Mr. Jarwo. Yang ditunggu-tunggu. Malu aku dibilang. Thank you Mas sudah menyempatkan datang ke Greenhouse Podcast. Sama, terima kasih udah bisa mengundang lah. Kita pasti senang hati bisa main ke sini ngobrol-ngobrol. Apa aja kita obrolin. Siap Mas. Mas Jarwo lagi sibuk apa nih Mas sekarang? 2 bulan terakhir ini gue lagi reaktivasi YouTube ini kereta. Reaktivasi YouTube kereta. Oke. Jadi gue punya channel YouTube yang isinya kereta lewat aja, kereta lewat gue videoin, gue kompilasi. Oke. Terus sempet nggak aktif 4 tahun kemarin gara-gara ada urusan ngeband. Akhirnya sekarang gue aktifin lagi. Oh udah dari dulu berarti ya? Udah dari 8 tahun lalu. Oh, oke. Kereta lewat jadi mengambil posisi dari mana-mana gitu, dari lokasinya pindah-pindah. Jadi misalnya episode ini terakhir kemarin gue baru pulang dari Pegadaian Baru karena ada kereta anjlok tuh, kereta api Argo Bromo-Anggrek, dia keluar dari rel, terus jalurnya ditutup jadi kereta harus muter. Gue kemarin baru kesana baru ngeliat apa dampak dari anjlokannya di rel kayak apa, terus gue syutingin aja, terus ada pekerjaan lagi perbaikan jalur, gue syutingin aja, terus gue upload di YouTube. Oh, dimasukin di dalam YouTube, Mario. Tapi bukan YouTube Mr. Jarwo, jadi YouTube khusus kereta sendiri. Ada. Oh gitu, di luar yang Mr. Jarwo itu. Apa nama itu ya? Namanya Books Railway. Oke. Ada ya sehari ada 5.000 yang nonton. Iya karena itu ada masanya sendiri itu kan, yang memang pecinta kereta. Iya kan Mas ya? Rail fans namanya. Iya, yang ngefans juga. Dan tadi kan salah satu pertanyaannya memang sekarang lagi sibuk ngapain gitu. Dari pertama kali aku tahu kalau hari ini akan kedatangan seorang Mr. Jarwo, aku tuh punya satu pertanyaan yang emang cewek banget, cuman yang gimana ya, nggak apa-apa ya Mas ya, karena kan kalau dilihat di sini ada 3 warna yang berbeda ya, hitam, putih dan belang bonteng ya Mas ya. Ini untuk mendapatkan warna ini buat aku sempurna Mas, karena buat perempuan yang kayak gini nih silver fox tuh susah dicari, iya kan? Terakhir kali potong rambut kapan Mas? Belum lama malah sebenarnya sih, mungkin sebulan lalu. Sebulan lalu. Paling panjang segimana? Paling panjang sepinggang kayaknya. Aduh. Paling panjang sepinggang ya kan? Berarti ini memang memutuskan untuk udahlah nggak usah dicat, apa nggak pernah dicat, bisa dapat uban sempurna tuh nggak gampang loh. Mahal ini kalau ke salon, Mario beneran nggak bohong. Ya. Karena kayaknya prosesnya tuh emang bertahun-tahun kayaknya. Jadi kalau
ini kalau gue pribadi ya pengalaman ya, kamu tuh harus banyak pikiran gitu. Oh, aduh, gitu ya. Oh, jadi Rada susah Ya, ya. gini, jadi jadi- banyak pikiran. Jadi logikanya Natural ya. tuh gizi yang harusnya buat rambut dimakan sama otak semua, jadi gizi ke rambutnya tuh nggak nyampe gitu. Oke, Jadi oke. akhirnya karena rambutnya kurang gizi, pewarnaannya jadi berkurang, jadi agak putih sendiri. Oh, dari Dan itu emang datangnya dari sana, makanya bisa dibilang sempurna. dari berbagai pilihan jawaban paling gak nyangka yang ini sih gua gitu ya. Jadi kalau mau sempurna, kamu mesti banyak pikiran. Biar natural. Biar natural. Iya, Iya, Sekarang tapi banyak pikiran nggak? aku ya warnanya begini sih ya. Kurang kayaknya. Kurang kayaknya, rada kurang dipikirin. Tapi kan di antara kita berdua yang paling dikibas enakan Mas Jarwo kan. Nah, tuh dikibas lagi nggak tuh. Seru. Oke. Ini baru dipotong kemarin tuh, kayaknya udah mulai sepinggang, terus biasa kalau kepanjangan tuh kan ujungnya mulai pecah-pecah. Bercabang, ya. iya. Akhirnya gua, ya udah dikumpulin ke atas, potong aja, jebret, udah selesai gitu. Gue baru mulai nih kita banyak menemukan jawaban-jawaban lucu ya. Itu kenyataan, bukan lucu loh. Iya bukan maksudnya, ini kan ada kaca ya bisa nengok ke belakang sepet gitu loh. Tapi ini ke atas biar lebih Kalau motong di sini kan kumpul semua kali ya ke atas ya. Jadi pas dibuka gini belakangnya jadi apa namanya? Segi ya. Iya. Iya. Jadi nggak rata gitu, ada yang Oh, panjang. jadi ada yang- acak-acakannya. Oh, Kalau Kayak itu cukuran kan Jepang. Jadi laki banget gitu. laki Iya, kalau perempuan tuh begini kan. Masa Ini gue agak permisi gitu. Iya benar itu iya juga sih. nggak enak ya. Jadi Cowok dong. kurang cowok set. Tapi pernah berkeinginan kayak rambut seperti Iya, Mario gitu nggak iya. sih? pernah sih dulu waktu apa ya? Kalau di video Piknik 72 tuh pernah tuh ada waktu gue mungkin paling pendek di Knife sih gitu di Polem gitu. Polem ya. Oh. Ya Iya, poni itu Beatles lah dulu. Iya. Beatles ya. Paling Itu terpendek ya. Setelah itu sekarang Iya. Silver Fox. Kadang juga pakai topi kan ya kalau itu, kalau di video klip sama di manggung. kalau Ya. habis manggung ya, kalau dulu kan gue kan membatasi buat exposure ya, jadi habis manggung tuh gue ikut, gue pakai topi, gue nongkrong di belakang gitu. Terus tau-tau penonton, Mas Jarwo mana? Udah pulang. Ada yang bilang gitu. Jadi Iya, gak tahu. di balik topi itu terus dia juga yang jawab udah pulang gitu kan. Jadi gak keganggu sama kayak gitu. Iya. Mas berarti sekarang masih sibuk-sibuk manggung, masih manggung-manggung nggak Mas? Manggung masih, Masih ya? bikin musik masih. Kemarin paling deket terakhir tuh Cing Abdel yang baru rilis lagu Oh, iya. yang gue Oh, bikin tuh. oke. Oh, bukan yang lagu Jatuh Cinta lagi? Itu udah Udah agak tahun lalu ya? Iya, berapa 8 bulan lalu. Oh, 8 udah bulan. 8 bulan. Yang terakhir ini sama Cing Abdel. Cing Abdel. Itu juga lagunya udah lama, cuma oh, dia iya, baru dulu pernah rilis kan ya? sekarang. Oh, Kalau lagu sendiri sebenarnya gue udah ada tabungan sekitar di atas 6 lagu lah. Cuman manajemen bilang jangan ini dulu ya, rilis album dulu. Itu urusin kereta dulu tuh, kasihan presidennya gitu. kasih makan konten dulu ya? Iya, jadi gue berbagi kereta dulu Iya. sama yang Oh, suka iya. pada suka. Ini berarti single keberapa Mas? Kalau solo karir itu berarti yang pertama tuh Anti Rebahan dulu tahun 20 kalau nggak salah. Terus ada Rama Sinta, terus album nyanyi yang kedua itu Tutup Pintu. Terus sama Cing Abdel tuh ada Sebelum Kelelah, Lebih Menyala. Terus habis itu rilis single Apa Tandanya, Bagaimanana, sama ini yang terakhir kayaknya 8. Udah bisa jadi album sebenarnya. Udah bisa jadi album ya. Cuman belum ya. Emang. Kalau yang beberapa lagu udah dimasukin ke album Album nyanyi yang kedua, nyanyi, yang Nurani Nurani Akhlak Ilmu Filosofi judul Luar albumnya. biasa. Orang mah ngitung-ngitung kapan ya. Iya. Gue begini ini di lagu. Gue sering lagu. Iya. Banyak ini. Banyak. Seru sih gitu dan ada yang Anti Rebahan juga Ya, ya. iya Iya, tuh Mas. itu yang- penasaran tuh Anti Rebahan. Pertama kali gue nyanyi karena saat itu kan waktu kasus Gojang Ganjing tuh, jadi Iya. setelah gue bikin statement di komen tuh banyak yang bilang wah sedih bang gini akhirnya buat nge-switch itu gue bikin album solo dengan nuansa naif. Salah satu singlenya itu Anti Rebahan itu. Oke. Kalau misalnya didengarkan dari tadi kan
singlenya udah banyak, album-album juga dari dulu sampai sekarang. Bahkan di tengah-tengah single itu sampai dibilang ya udah ngurusin kereta aja dulu ya, perlintasan dan lain-lain. Itu kan menunjukkan kalau seorang Jarwo adalah orang yang aktif. Pernah nggak sih ada satu titik di mana kayaknya gue habis ide nih, kayaknya gue duduk diem dulu nih, kayaknya buntu nih. Alhamdulillah sih enggak ya, karena gue dari dulu tuh melatih untuk gimana cari ide waktu ide lu lagi nggak ada, sama kayak gimana berpikir biar lu nggak banyak pikiran gitu. Cari ide Mari lagi kita juga. telah satu-satu. Ini belum sejam loh, dari tadi udah banyak keluar. Gimana Jadi, tadi terakhir? Lu lagi nggak ada ide nih, tapi lu harus punya ide biar Ada ide. ada ide. Biar ada ide. Itu udah dilatih, jadi ya pertama gampang lah, apa yang paling lu suka lakuin gitu misalnya ya kayak kereta gitu, gue itu kan suka sama kereta gitu. Apa yang gue bisa lakuin sama kereta, gue nongkrong aja pinggir rel ini syutingin kereta gitu. Atau kalau di musik ya udah gue genjreng aja ngulik lagu siapa kek gitu, lagunya Gigi kek gue kulik gitu, kan susah tuh karena gue kan nggak terlalu jago gitu, jadi lagunya Gigi gue gitu. Ntar dari situ kadang-kadang muncul, oh nih kalau diginiin nih ya, atau jadi sesuatu. Oke. Yang menarik dari statement barusan adalah karena gue kan nggak terlalu jago ya. Yang ngomong dia. Yang ngomong dia lagi. Ya bagaimana yang ya? Dibandingin di Wan Pujana ya jauh lah gitu. Sama-sama legend mas. Tapi kan memang ada lagu dengan judul Anti Rebahan. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari judul lagunya sendiri, kalau seorang Mas Jarwo nih ya, versi rebahan paling menyenangkan lo tuh ngapain sih? Apa ya? Ngeliat kereta. Duduk Tiduran di dalam kereta. Kalau lagi sumpek nih, Iya. gue biasanya di depan TV nonton ini animasi kungfu. Animasi kungfu. Donghua. Iya. Banyak nih. Wah keren sekarang ya kan tuh. Iya, itu dia. Itu yang apa? Seru lah, selain ngeliat gambarnya, kadang kalau cerita di Cina gitu ya, itu banyak kayak ada pepatah-pepatah lah atau filosofi apa yang bisa kadang-kadang gue jadiin lagu gitu. Wah, lucu nih. Kayak misalnya yang lagu sama Cing Abdel tuh ada lirik yang pendukungmu 1000 tapi aku 1001 gitu kan. Itu tuh gue dapat dari film kungfu sebenarnya. Jadi di sana tuh ada jenderal yang bilang nggak usah takut sama pasukan di sana, mereka punya seberapa ribu pasukan, tapi kita punya sekian lah gitulah. Jadi intisari itu gue jadiin lagu gitu. Intisari itu dapat ya. Jadi emang bisa dari mana-mana ya. Bisa dari mana-mana. Rebahan aja kreatif ya. Jadi karya ya. Itu jadi karya ya. Mas Jarwo aslinya dari mana sih Mas tuh? Bukan Jakarta kan ya? Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Bokap dari Jogja, ibu Kebumen. Gue lahir di Jatinegara. Jauh ya. Lahirnya di Jatinegara. Oke. Apa namanya? Rumah sakitnya seksi 7 apa gitu. Kalau orang Jatinegara kayaknya tahu. Puskesmas dulu masih puskesmas ya. Seksi 7. Nah, terus kelas 6 SD bokap kan mutasi ke Sumbar, ke Padang. Jadi keluarga pindah ke sana semua. Terus kelas 2 SMA balik lagi ke Jakarta. Jadi gue merasakan keluh kesahnya anak SMA Jakarta, gue merasakan merasakan struggle-nya itu ya. Berarti SMA udah ke kelas 2 di Jakarta ya? Depok lah waktu itu. Depok. Masa kecilnya seperti apa sih Mas? Masa kecil gue bahagia lah pasti. Apa ya? Jarwo kecil seperti apa sih? Suka apa gitu? Yang jelas gue suka jalan-jalan pasti. Dan karena mungkin ini pengalaman waktu di Sumbar ya, waktu di Padang tuh alam di sana tuh mewah banget. Iya. Apa mau jalan ke pantai deket, mau jalan sedikit ngeliat gunung cakep-cakep gitu. Iya. Jadi gue suka jalan-jalan, kemana-mana jalan-jalan. Dulu juga waktu SMA di sini kadang kalau lagi iseng gitu, ke Bandung naik bus gitu. Malam-malam tuh Kampung Rambutan, naik bus sampai Bandung. Dulu kan masih lewat puncak seru. Kita nyampe Bandung, jalan sedikit beli mie ayam gitu, terus balik lagi naik bis lagi ke Jakarta. Udah gitu-gitu aja. Emang pada dasarnya nggak terlalu bisa diem ya, jadi lebih baik muter-muter ya Mas ya. Apa ya? Gue mungkin udah menyadari bahwa waktu kita di dunia ini nggak lama gitu, jangan dibuang dengan
cuma duduk depan layar gitu. Lu keluar sono ngeliat sesuatu, ngeliat ini, ngeliat itu, mengalami ini itu, wah, itu buat batin. Nah, Wah, iya. dalam banget itu. Jadi jangan cuma duduk diem aja. Iya, jangan. Anti rebahan lah pokoknya. Ya anti rebahan lah Iya. pokoknya ya. Terus yang nonton sambil rebahan. Ya sekarang nggak apa-apa lah, spesial buat episode ini kalian Betul. rebahan. Iya. Berarti dari situ lanjut ke IKJ ya? Ya, Dari itu. IKJ juga sebenarnya nggak sengaja masuk IKJ, Nah, itu gimana karena masuk IKJ? waktu itu gue nganterin temen yang mau daftar sana, sementara gue sendiri nggak niat Nggak masuk niat? IKJ, enggak. Kan Cuman tahu-tahu di sana ngeliat, gue kan dulu tertarik sama teknik dan gambar lah. Iya. Terus lihat ada desain interior nih seru. Iya. Coba daftar ah. Akhirnya ikutan daftar. Ikutan daftar. Ikut ujian, masuk. Temen yang lo antar diterima nggak? Diterima sih. Diterima, Iya. akhirnya diterima. Kan lucu kalau lo antar Iya, iya, iya. wah dia nggak diterima, Dia nggak sementara gue masuk gitu kan. Masuk dia di musik dia. Oh dia di musik. Kalau Pada saat dulu memang kan ada mungkin anggapan orang tua zaman dulu kalau misalnya anaknya masuk jurusan seni atau apapun itu mungkin ada pertentangan lah zaman dulu. Gimana dengan Mas Jarwo? Apakah pada saat masuk IKJ yang secara tidak sengaja itu full support dari orang tua atau ada sedikit pertentangan? Mungkin kalau gue ngelihatnya bokap tuh ada pertanyaan sih sebenarnya. Oh pertanyaan. Mau masuk IKJ mau jadi apa gitu. Ya itu dia pertanyaannya ya. Tapi dengan gampang, wah di sana ada ini gambar, ada desain, nanti kerjanya di gini, udah langsung selesai. Oke. Langsung Jadi maksudnya diterima. apa ya? Kita juga harus punya, kita mau ngapain kita ada base ininya kan, ada pondasi kenapa lo milih ini gitu. Ya gue kasih tahu aja, gue dulu seneng arsitektur, seneng bangunan, seneng gambar. Akhirnya gue mencoba ngambil desain interior, ntar ada kuliahnya ini, gambarnya ini, nanti habis lulus dari sini kerjanya di sini, ininya di sini, ininya di sini gitu. Jadi udah step berapa langkah ke depan lah. Iya, jadi udah Itu kalau nerangin ke orang tua, Iya. kalau bisa kayak gitu, jadi langsung Tuh, contoh. dia mau nanya apa lagi? Nggak itu bisa. dia, Udah ada. nggak bisa. Bisa, Orang gua tua tahu. nanya A, kita jawab udah sampai Z. Iya, Wah, itu selesai. dia. Sampai skripsi pun gue bikin, yang dosen nggak bisa nanya apa-apa, karena gue bikinnya udah kelewat waktu gitu. Oh gitu. Udah Jadi kelewat. skripsi itu waktu itu gue bikin judulnya Smart House. Smart house. Oke. Kan interior kan. Heeh. Terus karena pada masa itu belum era AI lah ya. Iya. Oh iya. Jadi gue udah melangkah, ini ntar di setting pakai sensor, ini komputer ini ntar pintunya kebuka sendiri. Jadi dosen tuh cuma oh gitu ya. Selesai dapat A- gue. Wah, luar biasa. Iya. Dosen kan nanya aminus. Amin. Ini yang perlu kita pelajari. Iya bener. Mas waktu saat lu masuk IKJ tuh kayak gimana sih Mas situasinya yang saat itu kan tahun berapa tuh berarti? 94 waktu itu. 94. Iya. Jadi Yang lu lihat. waktu masuk itu kan kalau di seni rupa tuh semuanya dimasukin ke satu kelas. Seni rupa. Oke. Oke. Lupa. Oh iya. Namanya pendidikan dasar seni rupa. Itu satu kelas tuh ada sekitar 140 orang. Ya, dan apa ya? Unik-unik sih pribadi-pribadi yang di sana. Bayang sih, iya. Iya gitu sih pasti. Ya ada yang suka nongkrong, ada yang pada langsung inilah, ada yang bawa gitar listrik main. Wah, gitu lah ya. Zaman itu ya. Zaman itu gitu, ya. iya, Zaman bener, itu ya. Ada yang dosen udah masuk ngajar dia baru, wah saya baru habis mandi nih bawa ember sama sabun lah gitu. Jadi pada nginep di kampus. Di kampus. Nginep di kampus. Oke. Iya. Seru lah. Seru Iya. ya. Tapi emang pada dasarnya di IKJ tuh kembali ke pribadinya lah gitu. Iya sih. Jadi kalau lingkungan yang begini kalau pribadinya kuat ya dia bisa tahan. Tapi kalau misalnya digoyang sedikit kecebur ya mati DO gitu. Iya. Overdosis lah gitu yang ya kayak gitulah banyak. Iya. Iya sih, kembali ke kepribadian si mahasiswa Fondasinya. tersebut ya. Oke. Berarti Mau di masuk situ IKJ, lu mau masuk IKJ? Hah? Mau masuk IKJ? Janganlah, nggak usah. Iya sih. Jadi nggak tahu sih sekarang mungkin Bini udah. gue IKJ, Mas. Oh gitu. Bini iya, gue iya. IKJ Tahun 99.
Ya masih. Iya, dia. Masih agak kelabu sih, tapi udah. Masih agak-agak iya ya. Masih ada Dengar-dengar kelabu makanya ya, gue penasaran masih. nanya saat itu 94 bagaimana kan gue pas di era-era 99 ya maksudnya banyak kenal lah kawan di KJ dan berapa kali sering ke tim. Gue pikir kalau zaman dulu lagi kayak gimana ya situasinya gitu. Dan sekarang terakhir gue screening film di sana udah berubah banget kan. Iya. Gitu. Jadi udah segala macem. udah lebih baik untuk kehidupan lah. Kehidupan. Berarti di situ kenalnya ketemu anak naifnya di situ ya di IKJ? Iya, ketemu satu kelas itu kan, semuanya di satu kelas itu di kelas yang pertama tadi. Yang kelas tadi tahun itu pendidikan dasar seni rupa itu, ketemunya langsung di situ. 5-5-nya ya? Berarti. Dulu ada 20 orang lebih malah sebelum ada 5 orang ini ya. Jadi kalau misalnya nongkrong bareng gitu, misalnya 10 orang, 20 orang, genjreng-genjreng lagu ini terus ngerekam gitu, terus latihan ke studio juga 20 orang. bisa 20 orang, ntar ganti-gantian tuh yang main drum siapa ya gantian gue main ini ya. Orkestra Ini ya? band apa? Marching band ya? Marching band ya? 20-20-nya tuh? Oke. Nah, dari situ mulai terseleksi lah, ada yang seleksinya ada di yang situ sering, ya. ada yang intens, sampai akhirnya ya 5 orang itu yang Lu emang gitar mas? gue dulu drum malah sebenarnya. Iya kan? Ya kan bener kan? Dulunya drum? Drum aslinya. Terus karena di Naif udah ada drummernya, gue disuruh main gitar. Lu main gitar aja deh, ya udah gue main gitar deh. Akhirnya baru belajar tuh gitar, gini caranya. Tapi emang udah bisa main gitar? Bisa doang gitu, tapi Jeng-jeng aja. ya sampai sekarang juga nggak jago-jago juga, cuman bisa aja gitu. ngomong dia lagi. Ngomong dia lagi gitu kan. Itu beda Ya, lah. tapi Mas. dengerin lagu Naif lah, maksudnya nggak ada yang Iya. susah-susah sih gitu. Gitu ya. Oke. Iya. Ya paling ada wuh, ada dikit-dikit gitu, Oke. tapi nggak yang Wih, enggak. piping apalah segala macem gitu kan ya. Gara-gara drummer udah keisi, akhirnya lu coba ngisi di gitar dan ngulik, belajar gitar, Baru dalemin. belajar memperdalam secara intensif lah. Memperdalam secara intensif. Kalau yang sebenarnya cuma bisa-bisa aja kan. Iya. Tongkrongan Iya, lah, iya, gitar iya. tongkrongan lah, genjreng-genjreng. Tapi saat itu gue yakin Iya, udah juga. iya. Tapi berarti apakah Naif itu band pertama? Udah berapa tahun berarti ngeband ya Mas? Pertama kali deh nih. Kalau SMA ada ngeband, cuman itu kan jadi drummer kan. Banyak sih sebenarnya, cuman yang pure bawain lagu sendiri ya di Naif, baru di Naif. Kalau lagu malah dari SMA sebenarnya udah bikin gitu, cuman nggak buat band, buat iseng-iseng aja gitu. Buat seru-seruan Buat lah. seru-seruan ya. Yang pengen lu bikin lu bermusik atau jadi anak band itu apa mas? Ada mungkin pertama kali. Waktu tahun segitu ya, waktu gua dengerin musik Indonesia tuh, idealisme gua pada waktu itu adalah musik Indonesia nggak asik nih. Gitu. Gua mau bikin sesuatu yang keren buat musik Indonesia nih di situ lah. Awalnya dulu gitu ya. Tapi emang sebenarnya nggak niat buat jadi musisi gitu, buat rekaman, buat jadi penampil panggung nggak gitu. Cuman nggak nih, kalau gue bikin musik harusnya waktu itu kan patokan masih western ya, masih musik barat lah gitu. Gue bisa bikin yang kayak gini nih, secara aransemen, secara sound gitu, secara mungkin lirik juga gitu, nggak cuman yang zaman itu tuh lagu Tenda Biru tuh maaf ya, gue bilang nih apaan sih ini lagu begini gitu ya. Iya. Itu dia. Mungkin dari keresahan Tapi itu sebenarnya. tapi mungkin emang zaman itu apresiasi gue baru nyampe segitu gitu kan. Mungkin sekarang ternyata emang kerennya tuh di sini gitu. Ini kerennya di sini, estetisnya di sini gitu, baru mengerti. Tapi waktu itu enggak nih, kita harus bikin yang lebih keren dari ini, jangan yang mancla-mencle cuman wah gitu-gitulah. Jadi anak muda lah gitu. Iya. Akhirnya ya udah main musik, bikin lagu sendiri. Itu dia Dengan lirik-lirik perjalanannya. yang nggak biasa lah pada waktu itu kan, di luar mainstream lah istilahnya waktu itu kan. Ya pokoknya jangan sama yang pasar Yang ada. nih. Nah akhirnya berarti di KJ ketemulah tuh dengan Naif, bikin band itu. Terus saat itu band udah banyak belum sih mas? Band di KJ atau di atas lo ada lagi? Kayaknya rumah sakit udah ada di situ. Terus juga udah bawain lagu sendiri.
zaman Naif baru itu zaman pergerakan lu bawain lagu sendiri dong. Iya, Nah, sebelum-sebelumnya tuh mulai masih cover-cover aja, Cover-cover, ya, itulah apalah gitu. Nah, kebetulan di Naif itu kebentuknya karena udah punya lagu, baru dia bikin band gitu. Jadi bukan bikin band dulu baru bikin lagu, enggak. Iya sih. Jadi kita ngerekam, jadi lucu nih lagunya nih. Coba bikin dong yang serius. Akhirnya direkam serius gitu kan, pakai test cam yang 8 track gitu, masih kaset gitu. Ah lucu nih, terus diseriusin aja nih bikin bandnya nih, siapa personilnya nih, ya udah lu mainin gitu akhirnya gitu. Dari 20 itu. Dari 20 berkurang. Lucu-lucuan, seseruan, ternyata ada sesuatu, ya udah deh kita seriusin gitu ya. Kita jalanin yuk, kali ini jalan nih gitu. Dan emang apa ya, pada akhirnya dikasih jalan sendiri gitu, tanpa nih bocah-bocah berjuang banyak sebenarnya. Kita tahu ada yang inilah, itu dong direkamin demonya tuh, akhirnya ada yang istilahnya memproduseri bikin demo lah, terus ada yang ngirim demo ini ke radio lah, terus ngirim demo ini ke label, terus tahu-tahu rekaman atau bikin album ini, wah gitulah. Jadi emang secara organik semuanya kayak jatuh pada tempat yang seharusnya, padahal juga nggak dipaksain ya. Nggak yang kita berjuang, wah kirim demo ke label ini yang banyak ini. Enggak. Soalnya kan gue liatnya Naif itu, gue selalu inilah, gue lumayan ngefans sama dulu, gue sangat salah satu band favorit gue lah Naif di Indonesia. Gue ngikutin main di mana dari mulai dari pensi sampai bahkan gue pernah lihat kalian di pensi SMP waktu itu kalau nggak salah. Terus corporate juga, kantoran juga main tuh, yang membuat lo keterima semua kalangan apa tuh Mas ya kira-kira ya? Maksudnya, ini Naif semua ini loh, pensi iya, kantoran acara iya. dangdut pernah. Apa? Di dangdut pernah juga. Di hardcore juga pernah. Di acara punk juga. Oh iya bener di waktu di zaman poster kan macam-macam genre ada Naifnya. Iya, ada Naif. Iya bener. Jadi kayaknya semua tuh kembali ke ini ya, materi awal ya. Kalau musik kan awalnya dari lagu ya. Ya lagunya Naif tuh yang sederhana, yang liriknya gampang, progresinya gampang, musiknya juga sekali denger masuk gitu. Masuk ya, iya. Kayaknya itu deh yang bikin bisa jalan kemana-mana gitu. Iya. Terus sama kalau terakhir itu misalnya main di SMP atau SMA gitu, itu karena anak-anaknya ngedengerin orang tuanya waktu itu mainin lagu Naif. Iya juga ya. Jadi ininya lagi ya. Jadi itu Naif akhirnya jalan lagi, atau lagu Naif dipakai misalnya dibuat soundtrack film, jadi populer lagi, atau dinyanyiin di festival idol gitu mungkin. Oh iya jadi viral lah, like lagi gitu. Terus main di SMA juga itu kayak regenerasi sebenarnya. Iya. Kita jangan main di tempat yang orang-orang tua aja, anak muda dong. Iya. Gitu. Cari yang baru, yang gitu baru, kan, ya, biar ada seger-seger juga yang nonton kita kan. Kita juga tetap semangat kan. Iya juga ya. Gitu kan. Kamu seumuran anak aku. Ya benar. Gitu. Iya lagi. Iya betul. Nah, tapi kan kita udah denger semuanya perjalanannya memang semua dimulai, basically semua dimulai dengan senang-senang yang memang nggak ada perjuangan tadi ya, seperti yang Mas Jarwo bilang, nggak ada perjuangan pasti ada, tapi nggak sampai mesti nggak ngoyo. Nah, sekarang ini masih berkomunikasi kah dengan teman-teman dari Naif? Terakhir itu kayaknya sekarang 2025 ya. Mungkin 2 tahun lalu. 2 tahun 2023 berarti kurang lebih. Mungkin lebih kayaknya. Gak tahu gua. Jadi sejak kasus Gojang aja nggak asik nih anak-anak ini sekarang nih gitu, jadi males gitu. Sampai sekarang juga nggak lah, gue lagi fokus di di Solo, bikin lagu baru yang move on lah gitu. Ya, dengan proyek lo, emang gue udah harus maju nih gitu gue kan. Gue jalan terus, gue punya ide kreatif gue jalanin gitu. Kereta syuting lagi gitu.
Enggak segimananya juga sih malah. Iya. Part of life yang memang yaudah sekarang gue move on, maju ke yang lain-lain. Gue tuh tipenya tuh yang lebih reaktif sih. Jadi ada kejadian ini, nggak usah lama-lama mikirin ini, terus kita mau ngapain nih ke depannya, gitu aja gitu. Yang ya itu akhirnya gue bikin solo album, gue paksa gue nyanyi dengan vokal pas-pasan gitu ya. Tapi asik kok. Tapi jadi albumnya lah bagaimana? Mungkin karena gue nggak punya malu ya. Pada dasarnya itu mobil basic ya. Ya karena kalau sebagai seniman tuh kan lu punya idealis gitu, lu bikin karya ya semampunya lu bikin yang terbaik, terus lu tanggung jawab sama itu gitu. Iya. Ya gue tanggung jawab dengan suara gue ya pas-pasan, akhirnya gue harus nggak bisa nih vokal gue, kalau jadi vokalis gue harus belajar nyanyi yang bener nih. Akhirnya gue cari di YouTube tuh cara belajar nyanyi yang gimana, vokal yang bener gimana, teknik pernapasan perut gitu. Iya, latihan. Akhirnya gue belajar lagi gitu sebagai vokalis rock yang paling wah. Gimana caranya? Mulai gitu gitu cara awal gue latihan gitu. Dreng kan ada piano di luar. Gitu. Dan ya ada perbaikan sedikit lah. Meningkat ya berarti. Iyalah. Lu beraniin diri aja ya. Doyan ngulik berarti emang pada dasarnya. Iya. Pelajaran itu nggak cuma dikasih tuh apa, kita ya jalan ke sono gitu buat belajar. Kalau gue mikirnya gitu, yang setuju. Jangan lu nungguin aja terus tahu dapat ini, nggak bisa. Iya. Lu mau itu lu coba ke sono, ada apa di sana. Lo harus berjalan melangkah, meraih ya, nggak bisa cuma duduk diem menunggu sesuatu yang waiting for Godot gitu. Kita nggak tahu kapan dapatnya, kapan nyampenya. Apa dia mau datang apa enggak kan kita nggak tahu. Setuju. Mendingan kita samperin aja, baru kita tanya, lu gimana caranya bikinin? Oh gini, cari aja, oh gini, gampang jadi. Gitu kan? Iya betul. Mas, tapi gue sorry nih mau nanya, gue juga kepo sih. Lu pribadi sejujurnya masih berharap gak sih bisa ngumpul lagi Naif, atau biasa aja udah move on lu? Kalau apa ya, gue nggak tahu kuasanya Tuhan sih, tapi kalau secara pribadi gue jadi sejarah aja sih sebenarnya udah cukup sih. Sejarah aja udah cukup. Tapi mungkin ada peristiwa lain yang bisa membuat ini sejarah yang lebih besar mungkin gue nggak tahu gitu ya. Gue tunggu aja kuasanya yang di atas. Betul sekali. Kita lihat aja ya. Sementara ini gue masih banyak fokus, masih banyak PR. Ini gue masih PR ngedit Kereta 2 episode lagi nih, belum selesai. Kereta ya tetap. Gue penasaran tapi malah tuh gue pulang dari sini langsung. Yang di Cikampek masih ada 2 episode. Masih ada 2 episode lagi. Sekarang gini kan, ngedit aja udah lama sendiri kan. Ini ngedit 2 episode kereta pula. Iya kan. Nah, yang menyenangkan ini sebenarnya sih pertanyaan dari gue ya Mas, karena kadang-kadang dulu waktu dia belum sih, dia belum. Lu kelahiran tahun berapa? Gue 79. Deket-deket sih Mas. Iya deket-deket kan ya, tapi dulu itu kalau kita ngelihat orang umur 50 pushing 50, itu tua banget. Iya. Tua banget. Wah. Gitu ya. Itu tua banget. Lah sekarang kita menuju 50. Gue udah. Iya itu dia. Arahnya ke situ memang. Arahnya ke situ. Lu udah. Lu berasa tua gak sih Mas? Enggak. Nah, itu dia yang gue demen. Apa ya? Ya itu gue masih nongkrong di pinggir rel gitu, maksudnya. Orang tua mana, kakek-kakek mana ya? Di pinggir rel terus syutingin sini, siapa gitu? Apa ya? Enggak lah, maksudnya. Itu kan angka aja, kalau buat gue mah angka aja. Otak sama jiwa lu tuh ya tetap muda. Kalau dosen gue bilang, kebetulan dekat sini nih rumah dosen gue di belakang situ. Dia bilang umur itu berhenti di 14 malah kalau dia. Jadi bukan berhenti di 15 ya. Itu lagu jadi, sih. Jadi lu
berapapun banyak angka lu Iya. kelakuan lu 14 tahun gitu. Itu dia sih. Di 14-nya itu Kita ya. berarti di 14. Jadi emang kita nggak berasa tua. Tua gitu. Cuma kadang-kadang ada lupanya. Ada lupanya. Model-modelnya emang masih ada. Iya, Gitu. kalau- Udah lah ya. Aduh, kacamata mana gitu. Ini begitu tuh apa? Nah itu sih nggak bisa dibohongin ya, gitu. Cuman Tapi itu bukan yang membawa perasaan kan. Cuma kegiatan yang harus diadaptasi ya. setuju bener. Gue tuh masih punya banyak ide buat lagu sebenarnya yang ini pengen dia gue nih. apa ya gue bikin. Cuman ya itu manajemen tar dulu Aduh, albumnya, manajemen tar. sampai kereta dulu Kereta dulu. Ya udah deh. sempat dapat kabar mau hijrah sama istri ke daerah ya, mau Oh iya. mana gitu ya, dari satu Gue kan konten ada kebun ya di Ciwidey ya. Ciwidey. Ciwidey. Dingin mas, enak banget kesana Enak, mas. tapi kalau dingin tuh lu tidur nih pakai jaket nih, terus pakai selimut lagi. Oh iya, pakai jaket pakai selimut lagi. Gue baru Iya, dari iya, sana iya, soalnya iya. gila malamnya 11 derajat, nikmat banget. Iya, Buat iya. yang pecinta dingin sih ya. Iya. Pagi-pagi masih kabut. Iya. Emang lokasinya di desa, bukan yang Yes. di pinggir jalan. Jadi istri tuh dia sempat apa ya depresi lah karena peristiwa itu kan, Iya. gonjang ganjing itu. Udah deh Pak, kita jual semua nih harta-harta yang di ibu kota nih, kita pindah ke desa aja, hidup santai aja di sana, ngapain kayak nanam apa kayak gitu. Iya. Terus gue bilang, tenang, kasih waktu aku 2 tahun, aku coba di dunia hiburan ini lagi buat jalan. Ya udah, akhirnya keluarlah album itu, album Anti Rebahan itu. Terbukti. Masih apa ya, masih jalan dan karena waktu itu Iya, gue iya, juga kayak punya kewajiban moral buat apa pendengarnya Naif nih yang merasa ditinggalkan. Iya juga sih. Santai aja bro, nih kita Iya. masih bisa kok. Masih bisa. Paling enggak gue sendiri Iya. masih bisa ngeluarin karya gitu Karya. yang masih bisa mungkin lo apresiasi kayak gitu. Itu dia sih. Jadi memang lo tetap menunaikan tanggung jawab lo terhadap fans, terhadap iya, penggemar, dan juga tetap the itch, rasa gatel yang ada di dalam hati tetap masih bisa Iya, tersalurkan masih lah tersalurkan. ibarat kata. Karena kan prosesnya lama tuh, maksudnya 20 sekian tahun lebih naik Iya, gitu kan betul. yang Iya. Iya. Benar-benar. kita memperdengarkan karya ke orang yang bisa support gitu. Iya. Kita balikinnya supportnya dengan Seperti cara ini, itu. dengan Betul, cara iya, ini. iya. Jadi nggak jadi ke Ciwidey nih mas? Tunda dulu. Kayaknya Tunda dulu. kereta dulu loh. Kereta ke Ciwidey. Udah balik. Kalau mau reaktivasi katanya jalurnya Bandung Ciwidey mau di Iya. Udah makin makin tiba-tiba lagi. makin dia nongkrong gitu kan, Wah, enak ngeliatin ya. kereta lewat. Kalau Ciwidey tempat yang menyenangkan, di Jakarta juga menyenangkan. Kalau mau ngomongin tentang yang menyenangkan, boleh digambarkan nggak sih untuk seorang Mr. Jarwo hari yang menyenangkan, perfect day untuk seorang Jarwo itu seperti apa? Nih di samping rel kereta nih gue rasa. Enggak ya? apa ya? Apa ya? Saat nggak ada PR tuh paling tenang tuh. Tapi Nggak kadang ada PR. kondisinya gini sih, misalnya masih banyak yang belum selesai nih. Iya. Tapi gue mau istirahat, udah gue istirahat aja. Saat istirahat itu gue emang nikmatin, gue nggak mau ngapain nih, gue mau total senang-senang aja nonton kungfu gitu atau nonton, wah ternyata AI buat regenerasi udah nyampe segini tarafnya gitu, yang belajar kayak gitu. Oke, itu hari yang sempurna ya. Dari yang santai. Dan gue dapat sesuatu gitu, oh Iya. ternyata bisa gini ya, oh ternyata sih. Besoknya nyobain lagi, wah gitu. Ngulik lagi. Seru-seruan lagi. Iya, iya, iya. Ketuaan lagi. Lu kan udah ada album single-single, lu garapnya sendiri mas, maksudnya itu apa dibantu teman-teman musisi juga atau lu semuanya? Semuanya gue kerjain sendiri. Sebenarnya dari zaman Naif juga gue udah sering gitu sih. Jadi kayak Udah gitu duluan ya, jadi pernah. kayak bikin dulu zamannya saat Naif udah mulai sistem setoran ya. Jadi bikin lagu terus Oke. kumpulin di Naif gitu. Itu udah gue bikin sendiri, gue bikin program drumnya begini, Punya bassnya arsip ya. sendiri. Dan yang untuk album solo ya tinggal ngejalanin aja, udah hafal gitu step-stepnya. Oh gue mau bikin lagu ini, progresinya gini, liriknya gue tulis sendiri gini-gini. Kadang-kadang ngobrol sama istri gitu. Oh gini Pak, ini apa tadi? Di aku itu tangga sebelah gitu misalnya. Tulis aja dulu, oh lucu nih gitu.
Terus misalnya dia lagi ngobrol sama temennya yang Ya. abu-abu wah lucu nih Boleh nih. bikin lagu pakai ujungnya ur semua gitu. Akhirnya ada tuh Lulur Hati lagu judulnya, belakangnya ur. ya. Yang bikin lu soalnya. Coba kalau Iya, Bapak iya. Mario yang bikin belakangnya jadi caur, Mas. Iya, urnya kita di situ Urnya kali di ya. situ. Caur, kubur gitu pasti masuk tuh. Nggak Masuk. dapet lagi. Dapat lagi kan cepet banget ya. Oke. Mas, yang membuat lo pede solo bahkan memberanikan diri nyanyi itu apa, Mas? Belajar gila aja dah udah apa. Kan bisa aja lu taruh tandeman buat nyanyi Iya. atau bikin band lagi atau kita bantuin duet kayak apa. Lu pede gitu sendiri Apa ya? nyanyi bahkan. Mungkin waktu itu gue mikirnya kekuatan lagu Naif itu bukan cuma nyanyinya sebenarnya, tapi whole package of music gitu yang Naif itu unsur lagunya tuh drumnya begini, bassnya begini, pianonya begini, nada vokalnya begini gitu. Lebih berat ke situ Berat gitu. ke situ. Kalau nyanyi mah kayaknya siapa aja yang nyanyiin, Bisa. Iya, iya. bisa sebenarnya. Iya, iya. Terus pasti balik lagi ke karakternya jadi kayak lagu Naif nih gitu. Se-Cing Abdel lagu yang gue bikinin juga Iya, banyak iya. yang komen, ini lagunya naif banget Naif nih banget, gitu. iya, Padahal iya, yang iya, nyanyi iya. Cing Abdel gitu. Iya. Jadi, lu gue aja yang nyanyi lah biar cepet lah gitu. Dan sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Dari mulai awal take bikin lagu, lirik segala sampai jadi CD itu sebulan lebih itu. Selesai satu album. Satu bulan. Kerjain aja di rumah di kamar gitu ya. Gitar gitu. Pianonya gimana? Tulis aja gitu. Beda emang ya, Iya, iya. levelnya beda. Beda-beda. Bukan cuma ngulik, punya talenta, ya udah dan lo tahu kira-kira apa yang mesti dilakukan, arahnya kemana, musiknya mau apa. Iya. Pada dasarnya kan. Nah, di kreatif itu kan nggak cuma harus punya ide brilian gitu, Iya. tapi Iya, lu juga punya keahlian, punya skill lah buat mau bikin ini pakai apa biar lebih cepat, efisien sampai tujuan gitu. Terus cara misalnya mau ngisi bass, bassnya pakai apa biar gampang. Kalau drum gimana, soundnya biar dapat gini. Terus kalau mixing gimana ya gitulah. Keterampilan yang belajarnya. Iya, belajarnya tahunan. Belajarnya tahunan, belajarnya kudu sabar. Iya, sabar. Iya sih. Dan yang karena mungkin karena belajarnya lama jadi sesuatu Iya. emang karakter gitu ya, yang udah kebentuk oh ternyata dia gue sukanya yang begini nih karakter begini dan itu jadi warna yang apa ya yang otentik dengan Iya, jadi karyanya gitu. DNA lo sebenarnya ya kan DNA music dari seorang Jarwo ya kurang lebih seperti ini. Mas, Ayo kita bikin lagu yuk. bikin lagi yuk. Diajak tuh ketemu ya vokalis Gue nih, Mas. rasa ya ini Vokalis. sebenarnya dari tadi udah banyak nih. Iya. Ada beberapa lagu. Boleh yuk lah gitu. Iya. Kita Cocok bikin banget. lagu tentang rambut kayaknya. Ya. Ini, tunggu nih. Boleh ya. Ini lagi mikir. Gue tungguin nih, gue pokoknya ya di sini ya di podcast ini ya. Nanti kalau ada lagu terbaru dari Mas Jarwo tentang rambut, nah kita semua ya, kita ya, ingat ya. Misalnya gini, Kan? rambut panjang itu bukan berarti orang punya pikiran panjang gitu misalnya itu satu. Rambut botak itu bukan berarti dia nggak punya otak gitu. Ya gitu-gitulah bisa lah ntar. Ayo, belakang lo gitar. Oh iya benar. Gak apa-apa, selesai podcast ini kita Bentar ya, kita tunggu. Mahal kalau kata orang mahal. itu mahal udah dapat 2 ya. Udah dapat 2 tuh. Iya. Bener. Pas gue penasaran waktu itu kok kolaborasi sama Cing Abdel tuh gimana sih? Kenapa bisa Cing Abdel dari semuanya gitu? Dari pilihan Iya, dari yang pilihan ada. dia. Gimana Waktu tuh itu ininya? tuh apa ya? Gue kayak dikasih apa namanya wangsit. Bikin penyanyi yang bukan penyanyi gitu. Apa yang Oke. kalau kolaborasi terus dinyanyiin sama penyanyi itu udah biasa. Iya. Kan dia Totali nggak biasa ya. ini di IKJ itu lu cari yang iya, biasa iya, yang iya, out of the iya. box Iya gitu. sih. Akhirnya makanya Cing Abdel lucu. Terus ketemu Cing Abdel juga ngobrol-ngobrol dia juga punya ide-ide dan keinginan gitu yang ya
bertepuk dua tangan lah akhirnya kan. Ya udah Cing, gue bikinin lagu terus jadi. Dan prosesnya tuh cepet gitu, kayak diberi kemudahan gitu buat jalan loh gitu. Dari sononya gitu, jalan loh, akhirnya jadilah lagu itu yang sebelum kulelah itu yang dia mau tanding pingpong sama Desta. Akhirnya gue bikin soundtrack. Cing udah jadi lu Cing, lu nyanyi Cing. Iya, akhirnya dinyanyi gitu. Jadi. Dan belajar karena Cing Abdul seru sih metode kerjanya. Iya. Mungkin sesuai ya sama gue ya. Iya. Tapi ya kalau emang udah jodohnya, kalau udah jalannya ya akan berjalan dengan lancar lah ya. Dilancarkan semuanya. Pas gue lihat yang video klip lu yang terakhir tuh apa? Yang pakai AI. Oh iya, lagu Cinta Lagi. Gue dilihat tuh lu kayak karakter lu dari belakang gitu ya. Gondrong, rambut putih, pakai jaket kulit gitu. Itu ide siapa tuh Mas? Idenya sih ide gua ya, maksudnya itu adalah hasil dari bahan percobaan sebenarnya. Jadi zaman AI baru mulai naik nih. Wah, ada ini nih, generate video with AI gitu kan. Generate picture gitu. Cobain aja gitu. Berarti lu yang buat sendiri? Iya, semuanya gua bikin sendiri. Yang bikin sih AI, cuman gue yang nyuruh. Iya, maksudnya yang woi bikin ini woi. Iya bos, Lu suruh aja gitu. Nyuruh AI aja ya. Nggak dibantu orang maksudnya. Nggak. Bikin lagu gitar sendiri, terus konsep video klip sendiri, nyuruh AI sendiri. Gampang maksudnya. Sendiri, ya. Buat gue itu bukan proses yang luar biasa ya, cuman mungkin siapa yang duluan aja nih gitu, dan siapa yang dapat ilmunya paling cepet nih gitu ya. Saat itu gue belajar, oh ternyata gini doang caranya gitu ya. Dan karakter gue kan gampang ya, maksudnya kalau kelihatan dari belakang rambut udah agak memutih, badan agak kurus, itu udah gue lah gitu. Iya. Itu aja image itu yang gue pakai gitu. Dan jangan sampai dia nengok, karena kalau nengok kan siapa orang lain siapa nih. Itu di AI-nya tuh ada yang emang ada yang dia nengok kan, terus ya kok jadinya bule bewokan udah tua gitu. Jangan. Nggak bisa. Akhirnya ya itu nggak pakai, jadi yang dari belakang aja yang kira-kira karakternya Mr. Jalwo nih. Itu yang. Gampang kok itu, tinggal bikin waktu itu promnya tuh pokoknya buat lo gampang. Laki-laki rambut panjang agak abu-abu, kurus, pakai jaket kulit warna hitam, celana jeans gitu, pakai boots, lagi jalan di kota yang lagi kebakaran gini-gini. Udah gitu. Udah. Asal instruksinya detail sih dapat ya. Pasti jadi. Kalau AI itu ya. Iya sih. Gampang itulah. Kalau kita mempersulit sesuatu, ntar jadinya sulit malah. Mendingan kita gampangin aja. Udah semua kita gampangin aja Mario. Tapi jangan dicuekin, tapi digampangin. Jangan dicuekin. Tapi digampangin. Ingat ya, itu keyword hari ini. Jangan dicuekin, tapi digampangin. Berarti buat lagu asik juga. Buat lagu lagi. Dua ya. Jangan dicuekin, tapi digampangin. Pandangan lu mengenai AI gimana Mas? Kan ada juga teman-teman kita yang kayak ini gara-gara AI ini gue jadi kena imbas, ada apa segala macam tuh. Gimana Mas ngeliatnya? Ada yang memanfaatkannya juga dengan baik, ada yang malah ke support gitu. Kalau gue Mas lebih ke sebagai tools ya, sebagai alat. Ya itu sebagai tools, karena mereka tuh sesuatu yang nggak punya ide gitu. Merekanya itu si AI itu. Iya, tetap aja baliknya ke itu ya. Tuh, ya kelebihannya si manusia ini lah si kreatifnya gitu, si idenya gitu. Jadi ide apa dibantu dengan alat-alat itu, dengan AI itu. Dan nggak santai aja lah sama AI lah. Iya sih, karena gampangin aja. Gampangin aja. Karena emang banyak sih yang orang pada bikin lagu kan, terus langsung upload, langsung apa. Cuman ya itu rezekinya dia misalnya gitu. Cuman tetap aja idenya kan si yang nyuruh si robot ini buat bikin sesuatu. Bener sih, karena memang kan di tengah sekarang ada yang bilang AI is your friend, tapi ada yang juga bilang apa-apa jangan semuanya ke AI. Kan kita juga mesti nyari titik tengah yang cukup bijaksana dalam menyikapinya kan ya. Kita nggak bisa nggak juga menganggap itu segala-galanya, tapi juga nggak bisa dianggap
as an enemy, Iya. sebagai musuh, ya nggak sih? Sebenarnya kalau urusan manusia itu kembali ke orangnya lah gitu lah. Pondasi pemikirannya seperti Iya. apa kan. Nah, dengan robot ini kan yang sampai yang gue lihat tuh yang misalnya dia sampai pacaran sama AI gitu kan ada juga tuh yang Iya. sekarang kan ada tuh AI apa namanya yang pokoknya dia bikin karakter Iya. misalnya Iya, cewek iya, yang iya. dia suka Iya, terus dia dia suka, punya ini bener-bener. sendiri yang nggak segitunya Enggak lah sih. gitu. Nggak nyampe kayak gitu Maksudnya, banget ya. Enggak sih ya buat lucu-lucuan buat senang-senang mungkin Iya. boleh tapi kalau buat sampai merusak Iya. tata hidup lu kayaknya sih. Bahkan sampai ada yang rehab tuh, maksudnya ada apa? Iya. Ya, gara-gara itu. Iya, pokoknya sebenarnya sih semua yang agak terlalu Iya, lebih iya. itu ya udah nggak sehat, udah Nggak sehat, nggak ya. baik ya Mas ya. Cukup aja Yang cukup-cukup yang aja. kalau gue malah yang pas gitu semana gitu Yang pas. karena berlebihan berkurang tuh kan nggak asik gitu Hmm. kan di yang pasnya ini gimana. Sekarang ini lo sudah berada dalam titik yang Nah. pas nggak nih menurut lo pribadi? Kalau pas-pasnya gue tuh kayaknya dari SMA kayaknya gue udah pas-pas aja. Rasa dari SMA udah ngerasa pas ya. Gue memposisikan diri itu sebagai ya apa? Gue emang lagi di sini nih gitu. Ya kayak misalnya kalau misal di SMA gitu, di SMA Padang misalnya gue cuma ranking 11 gitu. Ya udah pasnya gue di ranking 11. Gitu. Udah. Terus tiba-tiba gue pindah ke Depok terus gue jadi ranking 1. Oh ternyata gue pas juga ranking 1 gitu. Jadi pas-pas aja gitu nggak yang kenapa gue gini ya nggak gitu. Terima aja tapi lu udah berusaha yang terbaik gitu. Iya sih. Jadi gue drummer, gue pas jadi Pas drummer. jadi drummer. Pas gue gitar, pas juga gue jadi gitaris. Iya kan? Karena menurut gue hari ini ngobrol sama lu sangat menarik. Dalam artian gini, ada banyak juxtapose gimana ya? Iya. Lu seseorang yang apa adanya, iya kan? Iya. Yang ngalir aja. sangat humble. Tapi di lain sisi lu nggak berhenti mencari Explore. Iya, yes, explore dulu. nggak Iya, berhenti bener. berkembang, nggak berhenti mencari apapun. Oke, gue mau gini, gue ngulik deh, gue mau nyanyi, gue latihan deh lewat YouTube, gue mau bikin kereta-keretaan video, gue tetap jalanin. Jadi sebenarnya lu memiliki, menurut gue pribadi ya Mas ya, lu punya kepribadian yang sangat menarik gitu, pas, Iya. tapi nggak berhenti bergeliat. Gini, kalau di agama ya, di Ya. Al-Quran gitu, pelajaran pertama adalah Iqra kan, Ya. membaca. Itu yang sampai sekarang gue masih belajar maksudnya. Jadi bukan cuma membaca tulisan sebenarnya yang gue tangkap gitu. Lu membaca, wah mendung berarti bacaannya mau hujan gitu. Oh di sana ada rel yang agak gelombang berarti bacaannya mungkin bakal ada perawatan atau yang bisa perlu dia- kalau nggak dirawat bisa jadi kecelakaan Iya, nih iya, misalnya iya, gitu. iya. Itu membaca itu yang masih gue pelajarin sebenarnya. Kayak oh ternyata gue harus bikin album sendiri. Akhirnya gue membaca oh ya udah gue bikin album sendiri. Ternyata vokal gue masih kurang. Oh ternyata gue harus belajar ini. Oh ternyata ini berarti gue harus ini. Yang reaktif tadi yang Iya. gue bilang. Jadi emang eksplorasi gue kayaknya bakal terus berjalan gitu. ya. Terus ada aja gitu dikasih, lu belajar ini lagi ya, lu belajar ini lagi ya, oh, oke. Diterima. Gitu. Nah, itu dia. Oke. Nah, kan ada beberapa yang bilang kalau lagu-lagu lo yang sekarang ya itu mirip dengan Naif, DNA-nya sama. Apakah itu secara tidak sengaja ataukah memang mengalir begitu saja atau memang dari dalam diri lo juga emang ini untuk mengobati kerinduan? Mungkin salah satu poinnya itu buat pendengar Naif yang mereka kan udah terbiasa dengan karakter lagunya Naif Iya. misalnya ya ini ada unsurnya di situ. Terus mungkin juga karena gue masih nyaman dengan model yang kayak gitu ya, lagu-lagu gini. Terus ya masih menikmati itu gue gitu. Iya.
kita kalau berkarya kan sesuatu yang kita sukai dulu ya, Iya. udah jadi, wah keren nih gue suka, gue dengerin sendiri gitu. Yang nyamannya gue tuh masih di situ. Gue ada sih lagu yang kayak Dream Theater gitu, yang ada gitu. Ada. Belum nih, masih enakan yang gini ya. Live kan yang goyang kiri kanan ya. Kalau metal kan yang kangguk gitu. Kalau dangdut kan yang goyang. Ya beda genre, beda goyangan. Beda genre, beda goyangan. Mau Masih ya. digoyang mana terserah aja sih ya. Sekarang masih nyaman yang seperti orang tahu kira-kira karya lo seperti itulah ya DNA-nya. Yang sekarang lo lagi dengerin atau band favorit sekarang siapa sih? Band atau musisi ya? Musisi. Terakhir tuh gue lagi dengerin itu lagi apa? Teti Kadi lagi sebenarnya gue lagi dengerin. Oh ya? Yang Back to 60 kali ya, 50. Terus terakhir tuh pas dengerin itu kayaknya gue nyanyinya kayak dia ya sekarang ya gitu. Iya ke bawah ya? Iya kayaknya apa? Logat apa sih namanya kalau di nyanyi? Cengkoknya tuh. Ya. Kok cengkoknya gue kayak dia ya maksudnya. Kan ada beberapa lagu baru juga yang gue dengerin ke temen kan. Wah ini lagunya kayak lagu zaman dulu nih gini-gini. Padahal gue nggak berniat buat menjadul-jadulkan sebenarnya. Cuman orang nanggapnya langsung kayak gitu ya. Gitu sih ya. Kok kayak Teti Kadi, tapi biarin lah. Ya udah. Keren kok ini gitu. Iya, Pas kok gitu. Nah kan kita kembali lagi, kita ya. kembali ke awal. Semuanya udah pas. Mas, sebelum kita menutup, adakah bucket list atau keinginan-keinginan tertentu dari seorang Mr. Jawa yang gue kayaknya pengen ini deh, gue kayaknya pengen itu deh. Yang pasti tuh gue pengen jadi penemu. Hah? Penemu? Jadi apa ya? Kayak misalnya gue punya kamera nih, tapi di produk ini ada keterbatasan nih. Jadi gue butuhnya yang kerasnya harusnya bisa nangkep segini, punya lensanya yang bisa ngezoom sampai segini. Nah, itu yang gue harus menemukannya gimana caranya ya buat dapat teknologi ini. Gue bisa ngelihat siapa aja yang lagi COVID nih, waktu COVID dulu tuh gue mikir gitu, gue bikin aplikasi, terus aplikasi ini bisa nunjukin yang COVID, yang COVID lagi di mana, lagi seberapa orang, jadi lu bisa ngindarin mereka kayak gitu. Jadi penemu yang Nemu apapun lah ya. Terus yang mungkin jalan-jalan ya, ke dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur ya pokoknya semuanya bisa. Ke Saint Petersburg sih yang pengen. Saint Petersburg, oke. Nggak tahu di sana ada apa, cuman Pokoknya pengen kesana aja ya. Oke, pengen kesana aja. Ada kereta sih ada. Iya seru aja gua kesana, iya kan. Bucket list music? Musik, kayaknya sih bukan punya gue sih. Manajemen tuh bilangnya kamu harus jadi konduktor deh. Gitu. Oh kondektur ya boleh gitu. Balik ke kereta lagi udah. Jadi kondektur kereta. Karcisnya mana pak? Gitu. Justru itu asik, saya bahagia gitu ya. Gue tuh lagi belajar apa? Kalau di MIDI tuh ada bikin string tapi yang lebih natural gitu, lebih manual dengerin gitu. Di mana saat lu main kenceng, di mana saat halus vibrato tuh ada ininya, ada kodenya. Itu lagi gue pelajarin. Ntar misalnya udah jadi komposisinya mungkin bisa dilempar ke kita bikin konser. Woi, itu dia pelan-pelan main iya. Kayaknya seru gitu. Kayaknya seru. Hear it first ya di sini ya. Udah jadi 2 lagu. Jadi kondektur gitu. Dan jangan lupa menyaksikan YouTube-nya apa Mas yang kereta-kereta? Yang kereta Bugsbook Railway. Tulisannya tuh BUGSBOOK. Bugsbook. Mungkin dari bookworm kali ya, cuman gue balik gitu, jadi kutu buku tapi kutu buku gitu. Kalau bookworm kan buku, kutu balik kan. Balik dia, bener gak pernah biasa. Gak bisa biasa aja. Sebagai penutup ada yang mau disampaikan nggak Mas kepada penonton setia dari podcast ini? Green apa tadi namanya? Greenhouse Podcast. Ini tapi udah cukup lah greennya lah. Oh iya. Yang penting di sini
semuanya bisa di recycle gitu. Jadi Oh iya. kalau ini bisa nggak jelas banget ya. Pokoknya nonton lah, kalau nonton Greenhouse ini nanti nonton ke Box Railway. Tapi buat yang suka kereta aja, kalau nggak suka biasanya tuh 10 menit tuh kalau ini cocok buat orang yang susah tidur sebenarnya. Wah, ini gue penasaran sih jadi. Iya. Kalau susah tidur nonton itu tuh pasti langsung istirahat gitu ya, nyaman banget. Nyaman banget. Pengantar tidur. Setidaknya semua yang nonton habis nonton ini kalau pengen tidurnya lebih nyaman, Box Railway. Mr. Jarwo Naif. Thank you banget, Mas. Thank you Mas Jarwo. Udah sempat. Thank you banget. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih. Thank you juga buat semua yang sudah menyaksikan dan setia sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa kalau ada kemot. Dibocorin. Waduh, dibocorin. Kemot, mau tidak mau harus hadir. Udah dibocorin loh. Ayo lo buat. Kita langsung tantang di sini. Kalau misalnya, ya pas juga sih soalnya Mas, kalau misalnya ada di antara penonton yang pengen kasih ide kira-kira mau diundang siapa, itu bisa tag Instagram kan. Nah atau ini kan ketik langsung kemot ya. Iya. Ketik di komen lah pasti. Yang setuju kemot abis ini langsung komen. Ditodong langsung judulnya, pas banget. Langsung aja komen dan segala macamnya, informasi request itu ke Instagram di @pinisi.room. Terima kasih banyak, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.